Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai panjang kurva dan kelengkungan. Dan kemudian akan diikuti dengan gerak dalam ruang. Kita mulai terlebih dahulu dengan panjang kurva dan kelengkungan ya. Nah, ini kita mulai dengan panjang kurva. Perhatikan gambar berikut. Di sini kita mempunyai sebuah kurva ya, digambarkan dengan lengkungan yang warna biru itu. Nah, misalkan kurva ini dia direpresentasikan oleh fungsi bernilai vektor RT dengan komponennya X-nya FT, komponen Y-nya GT, dan komponen Z-nya HT ya. Dimana di sini T-nya mulai dari A sampai B. Nah, misalkan kita lihat di gambar ya, bahwa ujung yang sebelah kiri itu adalah posisi pada saat T-nya sama dengan A, dan sebelah kanan adalah pada saat T-nya B, sama dengan B gitu ya. Nah, kita akan menghitung panjang kurva ini ya, dari T sama dengan A sampai T sama dengan B. Caranya adalah dengan kita tinjau vektor singgungnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai vektor singgung ya. Nah, kita misalkan ini adalah vektor singgungnya ya. Misalkan seperti ini. Kita gambar vektor singgungnya. Nah, vektor singgung itu kemarin sudah dibahas bahwa merupakan turunan dari R ya. Jadi vektor singgung adalah R aksen. Kita hitung dulu R aksennya ya. Jadi kita akan dapatkan R aksen T adalah F aksen T, G aksen T, H aksen T, seperti ini. Ya. Kemudian, nah, panjang dari vektor singgung ini kita jumlahkan ya. Nah, ini panjangnya kita gunakan dengan ini ya, rumus panjang vektor. Jadi kita punya F aksen T dikuadratkan ditambah G aksen T dikuadratkan ditambah H aksen T dikuadratkan ya. Nah, masing-masing vektor singgung ini kita jumlahkan, kemudian kita limitkan, sehingga kita akan memperoleh integral tentu ya dari panjang vektor singgung ini. Dimulai dari T sama dengan A sampai T sama dengan B. Dengan demikian kita memperoleh rumus untuk vektor singgung gitu ya. Yaitu adalah rumus dari panjang kurva ya, yaitu adalah integral A sampai B panjang vektor singgung ya. DT. Bisa juga kita tuliskan akar dari ini ya, F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat tambah H aksen T kuadrat DT ya. Jadi ini kita dapatkan rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus untuk panjang kurva. Nah, sekarang kita akan terapkan rumus tersebut di contoh ya. Misalkan kita punya fungsi bernilai vektor cos T sin T. T ini merupakan representasi dari helix ya. Kemarin sudah sempat dibahas mengenai helix. Nah, kita akan menghitung panjang kurva ini dimulai dari titik 1,0,0 sampai titik 1,0,2 V. Untuk menggunakan rumus yang tadi, kita perlu mengetahui titik awalnya di T sama dengan berapa dan titik akhirnya di T sama dengan berapa. Di sini bisa kita lihat bahwa komponen ketiganya adalah T. Sehingga dengan mudah kita bisa menentukan titik awal ini mulai terjadi pada saat T sama dengan berapa. Begitu pula untuk yang titik akhirnya ya. Nah, di sini pada titik awal komponen terakhirnya komponen ketiganya adalah 0. Berarti ini terjadi pada saat T sama dengan 0. Dan titik akhirnya terjadi pada saat T sama dengan 2V ya. Nah, dengan demikian sekarang kita sudah bisa menggunakan rumus panjang ini ya. Rumus panjang kurva. Nah, kita hitung dulu, di sini kita tentukan dulu masing-masing turunannya ya. Jadi di sini kita punya
F aksen T-nya adalah turunan dari cos yaitu min sin. Kemudian turunan dari sin adalah cos. Dan turunan dari T adalah 1 ya. Oke, kita masukkan ke rumus. Jadi sekarang kita punya L sama dengan integral dari 0 sampai 2V akar dari min sin T kuadrat ditambah cos T kuadrat tambah 1 kuadrat dt ya. Oke, ini jadi sin kuadrat T tambah cos kuadrat T tambah 1 dt. Nah, seperti yang sudah kita ketahui semuanya ya, bahwa sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T ini bernilai 1. Jadi kita akan punya ini jadi akar 2 ya. Jadi kita akan punya integral 0 sampai 2V dari akar 2T, akar 2 dt. Nanti turunan dari akar 2 adalah T akar 2. Masukkan batasnya 0 sampai 2V, sehingga kita akan mendapatkan panjang kurvanya yaitu adalah 2V akar 2 ya. Sekarang kita perhatikan dua buah fungsi bernilai vektor berikut ya. Ada R1T yaitu T kuadrat T pangkat 3 komponennya, di mana T ini dari 1 sampai 2. Kemudian fungsi yang kedua komponennya E pangkat U, E pangkat 2U, E pangkat 3U, di mana U-nya dari 0 sampai ln 2. Nah, dengan mudah, ya tidak terlalu mudah, tapi bisa kita lihat bahwa di sini kelihatan sekali ya bahwa ternyata di sini kita punya lihat kemiripan gitu ya di antara fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua. Ya, kita bisa lihat hubungannya bahwa di sini kita bisa ganti T ini, kita lihat hubungannya T adalah E pangkat U ya. Seperti itu. Nah, dengan demikian ini kedua buah fungsi ini kalau kita gambarkan kurvanya begitu ya. Ini akan menghasilkan kurva yang sama dengan titik ujung dan titik awal dan titik akhirnya juga sama. Ya, jadi kedua buah fungsi ini merepresentasikan kurva yang sama. Nah, dari situ kita bisa berkesimpulan bahwa sebuah kurva ini bisa direpresentasikan oleh banyak fungsi gitu ya. Nah, berarti selain dua ini juga masih ada yang lain. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai panjang kurva. Nah, sekarang kita ingin membuat parameter yang baru untuk sebuah kurva berdasarkan dengan panjangnya ya. Misalkan kita punya kurva C yang direpresentasikan oleh fungsi RT, FT, GT, HT ya komponennya, di mana T-nya mulai dari A sampai B. Kemudian di sini si kurva C ini ya, fungsi R ini dia R aksennya kontinu. Kemudian kurva C ini hanya dilewati tepat sekali. Jadi tidak berupa tidak looping, dikelilingi berkali-kali seperti itu ya. Nah, dari sini kita akan definisikan fungsi panjang kurva. Tadi kita sudah mendapatkan rumus untuk menghitung panjang kurva. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan yang namanya fungsi panjang kurva ya. Kita beri nama fungsinya fungsi S gitu ya. Fungsi S di mana S ini ada dalam variabel T ya. Jadi S adalah jarak panjang kurva gitu ya, panjang suatu kurva pada saat T kalau kurvanya dimulai dari T sama dengan A. Jadi ST-nya kita punya integral A sampai T ini ya, RU DU ya. Jadi ini adalah fungsi panjang kurva pada saat T dimulai dari T sama dengan A. Seperti itu ya. Nah, karena ini fungsinya ini ya, fungsi dari S ini fungsi dengan variabel T, dari sini ketika kita hitung integralnya ya,
Maka ketika kita masukkan batasnya A sampai T, nanti hasilnya itu masih berupa dalam bentuk T gitu ya, dalam variabel T. Nah dari situ kita akan bisa mendapatkan fungsi T dari variabel S gitu ya. Kita bisa mendapatkan TS dari situ. Oke. Nah, dengan demikian setelah kita dapatkan TS gitu, nah kita bisa memparametrisasi si kurva ini gitu ya berdasarkan S. Jadi kalau tadi kita punya ini ya, di awal kita punya RT sama dengan FT GT HT. Tadi kita dari fungsi panjang kurva kita dapat hubungan ini ya, T dengan S. Nah, jadi dari sini kita ganti T-nya ya dalam bentuk S gitu ya. Gini. FTS, oke. GTS. HTS. Jadi sekarang parameternya sudah dalam S, yaitu panjang kurva. Supaya lebih terbayang, kita akan aplikasikan di contoh ya. Nah, tadi kita juga sudah membahas mengenai helix ya, menghitung panjang helix cos T sin T. Nah, sekarang kita akan coba memparameterisasi ulang si helix tersebut ya. Jadi titik awalnya tetap mulai dari 1,0,0. Kita akan membuat parameter baru untuk si helix ini ya. Tadi sudah diperoleh bahwa kalau di 1,0,0 ini terjadi pada saat T-nya sama dengan 1 ya. T sama dengan 0, maaf. T sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan si fungsi panjang kurvanya ya. Tadi kita sudah menghitung integral dari itu ya, helix ini ya, panjang untuk helix ini. Nah, kita akan gunakan saja supaya tidak kita hitung ulang ya. Nah, tadi ST gitu ya. Tadi kita sudah hitung ininya akar 2 ya. Ini jadi mulai dari 0 sampai T. Integrannya akar 2. Nah, ini hasilnya tadi U akar 2 ya. Masukkan batasnya 0 sampai T. Sehingga akan diperoleh T akar 2. Nah, di sini kita punya hubungan S sama dengan T akar 2. Nah, dari situ kita dapat bahwa T adalah S per akar 2 ya. Nah, kita kembali lagi ke si fungsinya ya, fungsi representasi untuk helix ini. Ya, tadi kita punya R adalah ini ya. Saya tulis ulang, cos T sin T gitu ya. Nah, sekarang kita ganti T-nya dengan S akar 2 sehingga kita punya representasi yang baru, yaitu adalah cos S per akar 2 sin S per akar 2 dan S akar 2. Jadi sekarang kita sudah punya fungsi representasi yang baru ya, dari helix cos T sin T dan T. Kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu kelengkungan ya. Nah, akan didefinisikan beberapa hal seperti berikut ini. Parametrisasi RT disebut halus atau ya dalam bahasa Inggrisnya smooth gitu ya. Kalau lihat di buku istilahnya smooth. Diselang I jika R aksennya kontinu ya, dan R aksennya tidak sama dengan 0 di selang I tersebut. Itu kalau parametrisasinya ya. Nah, kalau untuk kurva dia disebut halus jika dia mempunyai parametrisasi yang halus ya. Jadi suatu kurva dikatakan halus kalau R aksennya kontinu gitu ya. Nah, di sini berarti kita bisa simpulkan bahwa suatu kurva disebut halus kalau dia tidak memiliki tikungan tajam ya, sudut yang tajam gitu. Tidak ada patahan di dalam kurva tersebut ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke definisi
kelengkungan itu sendiri ya. Jadi kelengkungan di kurva C di suatu titik merupakan ukuran seberapa cepat kurva berubah arah pada titik tersebut. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan ya, di sini misalkan kita punya sebuah kurva seperti ini misalnya ya, sebuah kurva. Nah, kita akan tinjau di dua buah titik, di titik A di sini dan di titik B di sini ya. Nah, untuk di titik A kita lihat di situ dia menikung sangat tajam gitu ya, berubah arahnya sangat cepat, dia tidak runcing ya. Dia berbeloknya sangat cepat gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat definisi kelengkungan. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa kelengkungan di A dan kelengkungan di B ini lebih besar kelengkungan di A ya, kalau melihat dari definisi kelengkungan gitu. Nah, secara spesifik kelengkungan itu didefinisikan ya, dinotasikan dia dengan huruf simbol kappa ya. Ini adalah dia perubahan dari vektor singgung satuan terhadap panjang kurva gitu ya, besarnya. Seperti itu. Ini didefinisikan seperti itu ya. Di sini T di sini adalah vektor singgung satuan seperti yang sudah dibahas pada minggu lalu. Nah, tetapi ketika kita menghitung ingin menghitung kelengkungan di sini, kita sulit untuk menghitung DTDS karena T gitu ya, T besar ini dia kan fungsinya terhadap variabel T kecil gitu. Jadi di sini untuk menghitung kita akan ubah dalam bentuk variabel T kecil gitu ya. Nah, kita punya di sini berdasarkan aturan rantai, kita punya DT besar DT kecil adalah DT besar DS dikalikan dengan DS DT ya. Seperti itu. Sehingga DTDS ini kita bisa ubah menjadi DTDS ini adalah DT dibagi dengan DS DT seperti itu ya. Nah, DT besar DT kecil ini bisa kita tuliskan sebagai T aksen T seperti ini ya. Dan DS DT ini adalah S itu kan panjang kurva ya, atau bisa kita sebut sebagai jarak tempuh gitu ya. Nah, turunan S terhadap T ini, nah ini adalah laju ya, laju. Jadi ini DS DT ini sebetulnya adalah panjang dari R aksen T gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kapanya kita masukkan ke situ. Berarti kita akan punya kappa. Kappa itu adalah panjang dari ini ya, T aksen T dibagi dengan ini ya, panjang R aksen T. Nah, ini dia akan menjadi begini ya. Jadi panjang dari T aksen dibagi dengan panjang dari R aksen. Tapi dari segi perhitungan tetap ya tidak praktis gitu, agak kurang praktis. Di sini kita harus mencari T dulu gitu ya, R aksennya dibuat satuan dulu gitu ya. Dapatlah T, kemudian turunkan gitu ya, kemudian hitung panjangnya gitu. Nah, kita akan coba ubah si rumus ini gitu ya, nanti dalam bentuk R gitu ya, R saja, ada R aksen atau R double aksen gitu ya. Jadi tidak perlu sampai mencari vektor singgung satuan gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa T itu kan vektor singgung satuan ya. Kita punya T adalah R aksen dibagi dengan panjangnya ya. Ini harusnya begini gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan
R aksen ini adalah panjang R aksen gitu ya, dikalikan dengan si vektor T. Seperti itu ya. Ini adalah R aksen. Ini adalah R aksen. Nah, sekarang R aksen si ininya ya, si panjang R aksen ini kita kembalikan lagi, kita tuliskan lagi sebagai ds dt ya. Gitu. Jadi kita punya R aksen sama dengan ds dt dikalikan dengan T. Nah, setelah kita dapat R aksen seperti ini, kita coba turunkan ya untuk mendapatkan R double aksen gitu. Kita coba turunkan, kita dapat R double aksen gitu. Nah, di sini ds dt dikalikan dengan T. Ini untuk menurunkannya kita gunakan aturan perkalian, di mana ini misalkan ini U-nya, ini T-nya begitu ya, ini V-nya. Kita gunakan aturan perkalian. Jadi di sini R double aksen adalah turunan kedua ya dari S, yaitu ini ya, dikalikan dengan T ditambah dengan ds dt dikalikan dengan T aksen begitu ya. Jadi kita sekarang sudah dapatkan turunan kedua dari si fungsi R gitu. Nah, setelah itu kita kalikan R aksen dengan R double aksen ya, hasil kali silang gitu. Kita silangkan R aksen dengan R double aksen gitu. Jadi kita akan punya di sini ds dt kali T dikroskan dengan itu ya, turunan kedua dari S T ditambah ds dt kalikan T aksen. Seperti itu ya. Nah, dari situ ini kita peroleh ya berdasarkan sifat hasil kali silang. Nah, di sini kita dapatkan ds dt dikali turunan keduanya gitu ya, ini T cross T seperti ini ya, ditambah dengan ds dt dikuadratkan itu ya, dikalikan dengan T cross T aksen ya. Nah, di sini untuk yang suku pertama ada T cross T. Kita tahu sendiri bahwa kalau sebuah vektor gitu ya di crosskan dengan dirinya sendiri, ini hasilnya adalah 0 gitu ya. Ini hasilnya adalah vektor 0. Nah, jadi di sini yang tersisa hanya yang suku keduanya saja ya. Jadi ini kita punya hasilnya adalah ds dt kuadrat dikali T cross T aksen begitu ya. Nah, setelah itu R aksen dicrosskan dengan R double aksen ini, coba kita hitung panjangnya ya. Kita hitung panjang dari R cross R double aksen gitu ya. Jadi kita akan punya ini ya. Nah, ini panjang dari hasil kali silang ya. Ini sama dengan ini kan panjang T dikali dengan panjang T aksen dikali dengan sinus theta, di mana theta ini adalah sudut antara T dan T aksen ya. T merupakan vektor singgung satuan, berarti ya kita punya panjang dari T ini dia adalah 1 ya untuk setiap T.
setiap T kecil maksudnya ya. Seperti itu. Sehingga nanti di sini panjang T ini kita bisa ganti dengan 1 ya, seperti itu. Nah, kemudian ini seperti yang pada minggu yang lalu ya sudah dibahas bahwa kalau kita punya sebuah vektor dia panjangnya konstan gitu ya, panjangnya konstan untuk T berapapun, maka ini ya berlaku T ini tegak lurus dengan T aksen ya. Ini sudah dibahas pada minggu yang lalu gitu. Nah, sehingga di sini kalau T tegak lurus dengan T aksen, maka kita punya sinus θ-nya ini adalah 1 ya. Ini juga hasilnya 1. Oke, sehingga di sini kita punya ini ya, hasilnya adalah ds dt kuadrat dikalikan dengan panjang T aksen. ds dt ini kita kembalikan ke ini ya, panjang dari R aksen kuadratkan dikalikan dengan panjang T, seperti itu ya. Nah, dari hubungan ini kita peroleh ini ya, panjang dari T aksen adalah panjang dari R aksen dikroskan dengan R double aksen dibagi dengan panjang dari R aksen dikuadratkan, seperti itu. Nah, sekarang kita kembalikan ke rumus kappa gitu ya. Tadi kita punya kappa itu adalah ini ya, kappa adalah panjang dari T aksen dibagi dengan panjang dari R aksen gitu. Nah, ini tadi T aksennya kita ganti dengan ini ya, sehingga kita punya panjang dari R aksen cross R double aksen dibagi dengan panjang R aksen kuadrat dikali 1 per panjang R aksen ya. Jadi akhirnya kita punya di sini ini ya, kita rapihkan. Kita punya kappa T gitu ya, yaitu adalah panjang dari R aksen T cross R double aksen T dibagi dengan panjang R aksen T dipangkatkan 3. Jadi ini kita dapatkan rumus untuk menghitung kelengkungan ya. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan T vektor singgung satuan, tidak perlu mencari vektor singgung satuan. Berikutnya kita ke contoh ya, kita aplikasikan. Di sini diketahui ya, diberikan fungsi RT, kurva RT T, T kuadrat, T pangkat 3 ya, diminta untuk mencari kelengkungan di titik 0,0,0. Nah, kita harus cari tahu dulu di sini T-nya berapa gitu. Nah, ini mudah sekali, di sini diketahui ya, bisa dilihat secara langsung gitu bahwa T-nya ini adalah 0 ya. Titik 0,0,0 ini terjadi pada saat T-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita perlu untuk menghitung R aksen, R double aksen, kemudian kita crosskan gitu ya, kemudian hitung panjangnya. Jadi kita mulai saja ya, kita hitung R aksennya ya, kita tentukan R aksennya. Di sini kita dapat yaitu 1, 2T, 3T kuadrat ya. Kemudian untuk turunan keduanya kita dapat di sini adalah 0, kemudian 2, kemudian 6T ya. Nah, karena di sini sudah ditentukan di titik tertentu ya, jadi langsung saja masukkan T-nya 0. Tapi kalau tidak ditanya di titik tertentu ya masih dalam variabel T gitu ya. Karena di sini sudah ditentukan T-nya sama dengan 0, lebih baik kita masukkan saja dulu T-nya 0 ya, supaya nanti ketika
menghasil kali silangkan gitu ya kedua buah vektor akan lebih mudah begitu ya. Oke, kita hitung R aksen dan R double aksen di T sama dengan 0 ya. Kita akan dapatkan R aksen 0 yaitu adalah 1, 0, 0. Kemudian R double aksen 0 yaitu adalah 0, 2, 0 ya. Nah, kemudian ini kita hitung hasil kalinya ya. Kita hitung hasil kalinya gitu. Nah, di sini kita hitung R aksen 0 di-crosskan dengan R double aksen 0. Nah, untuk ini biasanya kalau pakai untuk hasil kali silang saya lebih suka menghitung ininya ya dengan determinan begitu. Tapi kalaupun tidak juga ya boleh yang lain, silahkan. Ya, ini untuk komponen I-nya yaitu ini ya. Ini dikalikan dikurangi dengan diagonal yang ini. Jadi untuk komponen I-nya kita dapat 0 ya. Dan kemudian untuk komponen keduanya, untuk komponen J ya, untuk yang J-nya di sini yaitu adalah ini kali ini dikurangi ini kali ini ya. Hasilnya 0 juga. Dan untuk yang ketiga yaitu yang yang ini dikurangi dengan yang ini ya, yaitu hasilnya adalah 2. Min 2 ya. Hasilnya adalah negatif 2. Tidak betul 2 ya. Nah, jadi ini adalah hasil kali silangnya. Sebetulnya ini bisa kita lihat ya bahwa untuk yang R aksen ini hanya komponen yang I-nya gitu ya, hanya komponen yang pertama, dan yang vektor keduanya hanya yang komponen ini saja ya, komponen keduanya. Jadi yang ini yang pertama I, yang kedua adalah 2J. Kalau I cross J itu hasilnya kan K ya. Komponen ketiga yang hidup di sini gitu. Nah, kemudian kita hitung panjangnya. Nah, karena ini hanya yang hanya komponen ketiga ya yang tidak 0, jadi dengan mudah kita bisa tahu bahwa panjangnya adalah 2 ya. Tapi saya tulis saja ini ya. Panjangnya adalah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ya, hasilnya adalah 2. Jadi sudah dapat 2. Kemudian harus dibagi dengan panjang R aksen dipangkatkan 3 ya. Nah, kita belum menghitung panjang dari si R aksennya ya. Kita hitung panjang R aksennya. Tadi R aksennya adalah 100 ya. Panjangnya ya 1. Sudah terlihat jelas ya sebetulnya. Jadi di sini sekarang kita sudah dapat ini ya. Kapaknya sekarang kapak 0 yaitu adalah 2 dibagi 1, yaitu 2 ya. Jawabannya adalah 2. Nah, sekarang misalkan kita punya Y sama dengan Fx adalah kurva di bidang ya, kurva di bidang XY gitu. Kita ingin mencari tahu kelengkungan di suatu titik di kurva tersebut. Ya, jadi di sini kita konversi gitu ya dia ke dalam vektor gitu ya, vektor 3 dimensi gitu. Di sini kita parameternya kita pilih saja ya. Di sini fungsi R-nya dalam parameter X saja. Jadi di sini komponennya adalah X, Fx, dan 0 ya. Seperti ini. Nah, untuk menghitung kelengkungannya kita perlu mencari turunan pertama dan turunan keduanya ya. Di sini turunan pertamanya kita dapatkan yaitu adalah 1, kemudian F aksen X ya. Dan ini 0 tetap.
turunan keduanya adalah 0, kemudian F double aksen X ya. Dan yang komponen ketiganya tetap 0 gitu. Kemudian kita hasil kali silangkan gitu ya, R aksen dengan R double aksen gitu ya. Kita sekali silangkan. Itu 1 F aksen X 0 0 F double aksen X 0 gitu ya. Nah, di sini untuk yang komponen I-nya ya di sini 0 ya. Ini hasilnya 0 ya. Untuk yang J-nya itu ini 0 ya. 0. Oke, hasilnya adalah 0. Dan untuk komponen yang K-nya ini ya. Hasilnya adalah F double aksen. Kita sudah dapat. Nah, ini karena hanya ada komponen ketiga yang tidak 0, jadi sebetulnya bisa langsung kita simpulkan bahwa panjangnya adalah ya mutlak dari F double aksen X ya. Panjangnya adalah ini. Nah, kemudian kita juga harus menghitung panjang dari si R aksen ya. Panjang dari R aksen. Nah, tadi R aksennya adalah itu ya. 1 F aksen 0. Jadi, kita dapatkan panjang dari R aksen adalah akar dari 1 kuadrat ditambah F aksen X dikuadratkan. Ya, seperti ini. Nah, jadi sekarang kita punya kapaknya ya. Sekarang kapaknya dalam variabel X ya. Jadi sekarang kita punya kapak X, yaitu adalah ini F double aksen X gitu ya, mutlak dari F double aksen X dibagi dengan akar atau ini pangkatnya nanti dibuat ini aja ya. Jadi 1 ini adalah akar 1 tambah F aksen X dikuadratkan ya. 1 tambah F aksen X dikuadratkan, kemudian karena tadi diakarkan kemudian dipangkatkan 3 ya. Jadi ini pangkatnya adalah pangkat 3 per 2 ya, seperti itu. Ini sebentar, akarnya kurungnya sepertinya kebanyakan. Ya, oke. Jadi kita kalau untuk di kurva di bidang kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung kelengkungannya ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke checkpoint kedua. Materinya akan disambung setelah checkpoint yang kedua. Berikutnya kita akan perkenalkan yang namanya vektor normal dan vektor binormal ya. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa vektor singgung satuan T dia akan tegak lurus dengan T aksen ya. Nah, kita perkenalkan yang namanya vektor normal ya, yaitu dia adalah vektor satuan dari T aksen. Jadi vektor normal ini dia akan tegak lurus dengan T ya, karena dia searah dengan T aksen, karena dia adalah vektor satuan dari T aksen. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Dia adalah vektor satuan dari T aksen ya. Ini adalah N ya. Nah, kemudian di sini kita punya
T dan N yang saling tegak lurus. Nah, kita perkenalkan yang namanya vektor binormal. Kita lambangkan dengan ini ya, B. Kita notasikan dengan B. Dia adalah vektor T dikroskan dengan vektor normal N ya, seperti itu. Nah, ini T dan N ini dia tegak lurus. Kemudian B merupakan hasil kali silang T dengan N. Itu artinya B dan T tegak lurus, B dan N juga tegak lurus. Nah, ini ya kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini T, ini N, ini kemudian B. Nah, B ini dia tegak lurus dengan dua-duanya ya. Tegak lurus dengan N, tegak lurus juga dengan T ya. Nah, karena T dan N masing-masing panjangnya 1, maka di sini juga B dia panjangnya akan 1. Jadi B ini juga merupakan vektor satuan ya, seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke gerak dalam ruang. Kita akan mulai dengan vektor kecepatan dan percepatan. Sebetulnya ini sudah pernah dibahas pada matematika 2, jadi mungkin tidak akan terlalu banyak kita bahas ya. Nah, misalkan kita punya vektor posisi RT gitu ya. Nah, kita definisikan vektor kecepatan ya. Vektor kecepatan itu kita definisikan sebagai V ya, vektor V. Nah, diberi nama vektor V. Dia adalah ini ya, limit H menuju 0 dari R T plus H min RT dibagi dengan H. Yang tidak lain adalah dia merupakan turunan dari vektor posisi RT ya. Nah, untuk percepatan sendiri kita notasikan dengan AT, di mana AT ini adalah turunan dari V, vektor kecepatan ya. Jadi dia merupakan turunan kedua dari R. Kita akan masuk ke contoh. Tentukan kecepatan, percepatan, dan laju partikel dengan vektor posisinya RT, T kuadrat, E pangkat T, T E pangkat T ya. Jadi untuk kecepatan yaitu adalah VT ya. VT merupakan turunan dari R ya. Ini kita turunkan saja ya, diperoleh 2T E pangkat T. Kemudian yang ketiga ini menggunakan aturan perkalian ya, kita peroleh 1 plus T E pangkat T, seperti itu ya. Ini adalah kecepatan. Kemudian untuk percepatan adalah turunan dari V ya. Sehingga kita turunkan sekali lagi. Kita peroleh itu 2, kemudian E pangkat T. Lagi-lagi menggunakan aturan perkalian, kita akan mendapatkan 2 plus T E pangkat T ya, seperti itu. Ini adalah percepatan. Kemudian yang namanya laju adalah panjang dari vektor kecepatan ya, besar dari kecepatan gitu. Nah, ini kita tinggal hitung saja panjangnya ya, yaitu T kuadrat 2T dikuadratkan kita dapat 4T kuadrat, kemudian ini E pangkat T dikuadratkan dapat E pangkat 2T. Kemudian ya ini tinggal kita kuadratkan saja, 1 plus T kuadrat E pangkat 2T ya. Seperti ini. Ya kalau mau disederhanakan boleh, tapi ini sepertinya sudah cukup. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada vektor singgung satuan T. Kemudian ada vektor normalnya ya yang tegak lurus dengan T. Kemudian di situ ada vektor percepatan A ya, seperti itu bisa kita lihat. Nah, A ini bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linier dari T dan N ya. Ini sebetulnya bisa kita buat jadi seperti ini ya. Ini A ini kita bisa
tuliskan sebagai kombinasi linear dari T dan N. A ini dia bisa kita buat seperti itu ya. Jadi di sini kita tuliskan A ini adalah sesuatu gitu ya. Kita tuliskan saja ini AT dikalikan dengan T ditambah dengan AN dikalikan dengan N ya. Jadi AN ini adalah panjang ini ya. Ini adalah AN. Dan ini adalah AT begitu ya. Seperti itu. Nah, AT ini kita sebut sebagai komponen tangensial ya. Ini adalah komponen tangensial. Dan AN ini adalah komponen normal dari kecepatan ya. Nah, AT dan AN ini apa gitu ya. Oke, kita akan coba cari tahu apa itu AT, apa itu AN. Untuk mencari tahu komponen tangensial dan komponen normal dari percepatan, kita mulai dengan ini ya, dengan T. Berdasarkan definisi dia adalah merupakan vektor singgung satuan. Jadi R aksen dibagi dengan panjangnya. Ini kan tadi kita sudah menyebutkan bahwa R aksen itu adalah kecepatan ya. Jadi bisa kita tuliskan dia sebagai vektor kecepatan dibagi dengan panjangnya seperti itu ya. Nah, ini kita tuliskan saja ini sebagai vektor V ya, supaya tidak perlu menuliskan variabelnya gitu ya. Dan ini lajunya kita tulis sebagai V ya. Di sini yang atas itu vektor, yang bawah itu skalar gitu ya. Nah, dari situ kita punya ini ya. Vektor kecepatan V ini adalah laju ya. Ini laju, tolong bedakan yang ini yang kanan ini laju ya, dia skalar. Laju dikalikan dengan si vektor singgung satuan T ya. Nah, kemudian dari situ kita coba turunkan ya. Kemudian kita turunkan terhadap T ya. Nanti di sini kita akan peroleh yang bawah jadi ini, yang sebelah kiri jadi A ya. Jadi kecepatan, yang kanan menggunakan aturan rantai, kita akan mendapatkan di sini jadinya V aksen ya. V aksen dikalikan dengan T ditambah dengan V kali T aksen ya. Di sini V aksen dengan V ini dia skalar ya, sedangkan T dan T aksen dia adalah vektor. Nah, tujuan kita kan mencari ini ya, A dituliskan sebagai kombinasi linear dari T dan N. Nah, sekarang kita sudah lihat di sini ya, ada V aksen dikalikan dengan T. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan ini ya, berarti ini adalah AT-nya sudah dapat. Nah, sekarang tinggal satu lagi, kita akan mencari komponen normalnya ya. Nah, kita perlu memunculkan N gitu. Dari VT aksen ini kita perlu memunculkan N. Nah, kita tahu bahwa ya sudah dibahas di atas begitu ya, bahwa N itu adalah ini ya. N adalah T aksen dibagi dengan panjangnya ya. Jadi kita punya T aksen adalah panjang T aksen dikalikan dengan vektor N. Jadi ini kita bisa ganti T aksennya dengan itu ya, panjang T aksen dikalikan dengan N. Sehingga kita akan dapat ini ya, V aksen T ditambah V ya, skalar ini dikalikan dengan panjang T aksen dikalikan dengan N ya. Nah, ini sudah muncul N-nya. Kemudian di sini T aksen sendiri kita bisa ganti ya. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa kappa ya
adalah ini. Panjang T aksen dibagi dengan panjang R aksen gitu. Ya, dimana panjang R aksen ini adalah ini ya, laju V. Oke. Jadi kita bisa ganti di sini T aksennya, panjang T aksen adalah kappa dikalikan dengan V ya. Jadi kita tuliskan itu sebagai V aksen T ditambah dengan V dikalikan dengan kappa kali V kalikan dengan N gitu ya. Nah ini jadi V kuadrat ya. Kappa V kuadrat kali N. Nah sekarang kita sudah dapatkan A dituliskan sebagai kombinasi linear dari T dan N ya. Jadi ini kita dapat ini adalah komponen tangensialnya dan ini adalah komponen normalnya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.